Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Fauzia Utami, NIM 1904364. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyusunan laporan keuangan Masjid Miftahul Jannah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang pelaporan keuangannya harus disusun berdasarkan standar akuntansi di Indonesia. Masjid merupakan lembaga milik publik yang kepemilikan hartanya merupakan milik umat yang dititipkan kepada para pengelolanya. Di dalam pengerjaan tugas akhir akuntansi syariah ini, saya membuat laporan keuangan Masjid Miftahul Jannah, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Berikut daftar pelengkapan Masjid Miftahul Jannah. Per 1 November 2021 ada 17 item dengan jumlah Rp2.679.000 yang terdiri dari adanya sapu, tempat sampah, alat pel, sikat WC, ember, gayung, HPS, sajadah imam, sarung sholat, mukena, pulpen, pensil, gelas, piring, taplak meja, alas kaki, dan air mineral. Selanjutnya yaitu daftar perlengkapan Masjid Miftahul Jannah per 30 November 2021. Terdapat penambahan sehingga totalnya ada 23 item, yaitu dengan jumlah Rp2.811.000. Selanjutnya ada rancangan data perkiraan Masjid Miftahul Jannah yang terdiri dari aset, yaitu aset lancar, terdapatnya kas dan setara kas dan perlengkapan. Yang kedua yaitu aset tidak lancar, yaitu ada aset tetap, terdiri dari tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Adanya kewajiban yaitu utang. Selanjutnya ada aset neto, terdiri dari aset neto tidak terikat, temporer, dan terikat permanen. Pendapatan infak masjid, anak yatim, infak reki, dan infak sosial. Adanya beban yang dimulai dari beban perlengkapan sampai beban lain-lain. Kedatangannya itu LPK merupakan laporan keuangan, LPA merupakan laporan aktivitas, TT merupakan tidak terikat, TT merupakan terikat temporer, serta TP merupakan terikat permanen. Selanjutnya, informasi keuangan Masjid Miftahul Jannah. Yang pertama, saldo kas dan setara kasnya pada 1 November 2021 senilai Rp64.803.000. Selanjutnya, perlengkapan masjidnya per 1 November senilai Rp2.679.000. Selanjutnya, tanah Masjid Miftahul Jannah ini merupakan tanah wakaf dengan nilai perolehan Rp2.550.000.000. Selanjutnya, harga perolehan bangunannya itu tahun 2011 sebesar 1,1 miliar dengan umur 22 tahun. Selanjutnya, akumulasi penyusutan bangunannya itu merupakan bangunan Masjid Miftahul Jannah ini diperoleh pada tahun 2011. Berikut perhitungannya dengan menggunakan metode garis lurus. Rumusnya yaitu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis, sehingga didapatkan penyusutan per tahunannya sebesar 1,1 miliar dibagi 22, didapatkan hasil 50 juta per tahun. Selanjutnya untuk penyusutan per bulannya yaitu 50 juta kita bagi 12 sehingga didapatkan hasil Rp4.166.667 per bulan. Selanjutnya harga perolehan 1 unit kendaraan sebesar 75 juta dengan umur ekonomis 16 tahun. Berikut perhitungannya menggunakan metode garis lurus yaitu 75 juta dikurang 0 dibagi 16 sehingga dapatkan hasil Rp4.687.500. Untuk mencari per bulannya yaitu Rp4.687.500 ini dibagi 12 sehingga dapatkan hasil Rp390.625 per bulan. Selanjutnya untuk akumulasi penyusutan peralatan, berikut daftar peralatan Masjid Miftahul Jannah.
Berikut akumulasi penyusutan per 1 November dengan jumlah Rp43.300.810. Ini untuk per 1 Novembernya. Selanjutnya untuk beban penyusutan per bulannya yaitu Rp12.377.966. Selanjutnya untuk penyusutan per bulannya yaitu Rp1.031.497. Harga perolehannya sebesar Rp79.425.000. Selanjutnya pengelompokan aset, yaitu pengelompokan aset neto. Pengelompokan aset neto Masjid Miftahul Jannah terdiri dari aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan aset neto terikat permanen. Berikut pengelompokan Masjid Miftahul Jannah, yaitu aset netonya bulan November 2021. Jenis aset netonya yaitu menurut PSAK 45 yang terdiri dari aset neto tidak terikat, terdiri dari kas dan setara kas sebesar Rp54.503, perlengkapan Rp2.679.000, peralatannya sebesar Rp79.425.000, akumulasi penyusutan peralatannya sebesar Rp43.386.810, sehingga jumlah tidak terikatnya yaitu Rp93.220.190. Selanjutnya aset neto terikat temporer yaitu Rp10.300.000, yaitu kas dan setara kasnya. Selanjutnya aset neto terikat permanen terdiri dari tanah sebesar Rp2.550.000. Selanjutnya bangunan masjid 1,1 miliar. Akumulasi penyusutan bangunannya itu sebesar 525 juta. Kendaraan yaitu sebesar 75 juta. Akumulasi penyusutan kendaraannya sebesar Rp10.546.875. Sehingga jumlah terikat permanennya sebesar Rp3.453.125. Selanjutnya neraca saldo awalnya per 1 November 2021 yaitu adanya aset lancar terdiri dari kas dan setara kas sebesar Rp64.803 di debit, perlengkapan sebesar Rp2.679.000. Selanjutnya aset tetap tanah sebesar Rp2.555 miliar. Selanjutnya bangunan masjid sebesar 1,1 miliar. Selanjutnya akumulasi penyusutan bangunan sebesar 525 juta. Selanjutnya kendaraan sebesar di debit sebesar 75 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar Rp10.546.875. Selanjutnya peralatan di debit sebesar Rp79.425.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp43.386.810. Selanjutnya aset neto terdiri dari aset neto tidak terikat di debit sebesar Rp93.220.160. Selanjutnya aset neto terikat temporer sebesar Rp10.300.000 di debit, maksudnya di kredit. Selanjutnya aset neto terikat permanen sebesar Rp3.153.125, sehingga didapatkan hasil di debit sebesar Rp3.871.907.000 dan di kreditnya juga sama. Berarti balance. Selanjutnya jurnal khusus penerimaan Masjid Miftahul Jannah periode November 2021. Di sini ada penerimaan infak, yaitu dari pendapatan infak masjid, pendapatan infak anak yatim, pendapatan infak TPQ, pendapatan infak sosial.
Selanjutnya, dengan jumlah pendapatan infak masjid sebesar Rp17.976.000, pendapatan infak anak yatim sebesar Rp6.150.000, pendapatan infak TPQ sebesar Rp500.000, sehingga kas dan setara kasnya didebit sebesar Rp24.626.000. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas periode November 2021 terdiri dari beban wirid, beban khatib atau imam, beban sosial. Selanjutnya di akun serba-serbinya ada beban honor garin, honor guru TPQ, beban petugas kebersihan, beban pemeliharaan dan perbaikan peralatan, perlengkapan, beban lain-lain, peralatan, beban pemeliharaan dan perbaikan peralatan, beban listrik dan air, beban lain-lain, beban pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, beban pemeliharaan dan perbaikan bangunan, serta beban lain-lain. Berikut jumlahnya. Beban wirid dengan jumlah Rp600.000, beban khatib atau imam dengan jumlah Rp1 juta, beban sosial dengan jumlah Rp350.000, dan beban serba-serbi atau beban lainnya, beban serba-serbi yaitu Rp21.727.500. Kasnya itu sebesar Rp23.677.500. Selanjutnya, buku besar. Selanjutnya kita posting ke buku besar, yaitu di bulan November 2021 ini adanya kas dan setara kas, perlengkapan, adanya tanah, adanya bangunan masjid, akumulasi penyusutan bangunan, sampai beban lain-lain. Berikut buku besarnya. Di beban perlengkapan, beban penyusutan bangunan, penyusutan kendaraan, adanya penyusutan peralatan, adanya listrik dan air, adanya beban honor garin, beban wirid, beban khatib, beban petugas kebersihan, beban pemeliharaan dan perbaikan bangunan, sampai di sini beban lain-lain. Bisa dilihat buku besarnya. Selanjutnya, neraca saldo 30 November 2021, yaitu setelah memposting ke buku besar, langkah selanjutnya yaitu memasukkan saldo masing-masing dari akun buku besar ke neraca saldo yang bertujuan untuk mengetahui keseimbangan antara debit dan kredit. Berikut neraca saldonya, adanya kas dan setara kasnya sebesar Rp65.751.500, perlengkapannya yaitu Rp3.129.000, tanahnya yaitu 2,55 M, selanjutnya bangunan masjidnya 1,1 M di debit, akumulasi penyusutan bangunannya di kredit itu sebesar 525 juta, kendaraannya sebesar 75 juta, peralatannya sebesar Rp10.546.875 yaitu di kredit, peralatannya sebesar Rp82.275.000 yaitu di debit. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatannya itu sebesar Rp43.386.810. Selanjutnya ada aset, yaitu aset neto, terdiri dari aset neto tidak terikat di debit sebesar Rp93.220.190. Aset neto terikat temporer yaitu Rp10.300.000. Aset neto terikat permanen yaitu Rp3.189.453.125. Pendapatan infak masjid yaitu di debit Rp17.976. Infak anak yatim Rp6.150.000. Infak TPQ Rp500.000. Selanjutnya ada beban listrik dan air yaitu Rp1.427.500, honor garin Rp1 juta, honor guru TPQ yaitu Rp1.500.000, beban wirid Rp600.000, beban khatib Jumat yaitu Rp1 juta. Selanjutnya ada beban petugas kebersihan yaitu Rp100.000, beban pemeliharaan dan perbaikan bangunan itu Rp13.500.000, beban pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yaitu Rp100.000, beban pemeliharaan dan perbaikan peralatan yaitu Rp250.000, beban sosial Rp350.000, beban lain-lain Rp550.000.
sehingga didapatkan hasil di debitnya itu sebesar Rp3.896.533.000. Dan di kreditnya juga sama, Rp3.896.533.000. Selanjutnya, ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini merupakan daftar yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan dengan tujuan untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Berikut perhitungannya. Perhitungan jurnal penyesuaian Masjid Miftahul Jannah per 30 November 2021 yang dimulai dari perlengkapan masjid sebesar 91.000, penyusutan bangunan per tahun sebesar 50 juta, sehingga penyusutan per bulanannya sebesar Rp4.666.667 per bulan. Selanjutnya ada penyusutan kendaraannya per tahun sebesar 4.687.500, sehingga penyusutan per bulannya sebesar Rp390.625 per bulan. Selanjutnya penyusutan peralatan masjid sebesar Rp1.031.497. Berikut ayat jurnal penyusunan Masjid Miftahul Jannah per 30 November 2021, di mana beban perlengkapan di sebelah debit 91.000, di kredit perlengkapan 91.000, beban penyusutan bangunan di debit Rp4.166.667, akumulasi penyusutan bangunan di kredit juga sama Rp4.166.667. Selanjutnya beban penyusutan kendaraannya itu sebesar Rp390.625. Di akumulasi penyusutan kendaraan juga sama. Selanjutnya beban penyusutan peralatan di kredit, maksudnya di debit sebesar Rp1.031.497. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan itu sebesar Rp1.031.497. Sehingga didapatkan hasil Rp5.679.789 dan di kreditnya juga sama Rp5.679.789. Berikut neraca lajur Masjid Miftahul Jannah periode 30 November 2021. Bisa dilihat neraca saldonya balance yaitu sebesar Rp3.896.533.000. Di kreditnya juga sama. Selanjutnya ayat jurnal penyesuaiannya itu sebesar Rp5.679.789. Di kreditnya juga sama. Selanjutnya yaitu di neraca setelah penyesuaiannya juga balance yaitu sebesar Rp3.922.121.789, juga sama di kreditnya. Selanjutnya di laporan aktivitasnya yaitu sebesar Rp3.317.599.315. Di kreditnya juga sama. Selanjutnya di laporan posisi keuangannya yaitu Rp3.876.064.500 dan di kreditnya juga sama. Sehingga selanjutnya laporan aktivitas. Laporan aktivitas ini menyajikan mengenai perubahan yang terjadi pada kelompok aset neto. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan, beban, kenaikan dan penurunan terhadap aset neto terikat, terikat temporer dan terikat permanen. Berikut laporan aktivitas Masjid Miftahul Jannah untuk periode yang berakhir pada 30 November 2021. Berdasarkan laporan aktivitas di atas, dapat dilihat pada kolom perubahan aset neto, adanya penambahan dan pengurangan aset neto pada akhir periode. Penurunan aset neto pada bulan berjalan sebesar Rp1.431.289. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan aset neto tidak terikat, yaitu sebesar Rp3.173.997 dan penurunan aset neto terikat permanen sebesar Rp4.557.292. Dan adanya kenaikan aset neto terikat temporer yaitu sebesar Rp6.300.000. Berikut aset neto akhir bulannya yaitu Rp90.046.193. Itu merupakan aset neto tidak terikat ya. Selanjutnya untuk terikat temporernya yaitu sebesar Rp16.600.000.
Selanjutnya untuk terikat permanennya itu 3.184.895.833 rupiah. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Berikut laporan ke sisi keuangan yang menyajikan aset, liabilitas, dan aset neto. Berikut aset lancar yaitu ada kas dan setara kas dan perlengkapan. Kas setara kasnya itu 65.751.500 rupiah, perlengkapannya 3.038.000 dengan jumlah 68.789.500 rupiah. Selanjutnya aset non lancarnya itu ada aset tetap yang terdiri dari tanah, bangunan masjid, akumulasi penyusutan bangunan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan dengan total 3.222.752.526 rupiah. Selanjutnya kewajiban di bagian utangnya tidak ada. Lanjut aset neto terdiri dari neto tidak terikat, terikat temporer dan terikat permanen dengan jumlah 3.291.542.026 rupiah. Sehingga jumlah asetnya sebesar 3.291.542.026 rupiah dan jumlah liabilitas dan aset netonya juga sama. Sehingga jumlah aset dan jumlah liabilitas dan aset neto balance. Selanjutnya laporan arus kas. Laporan arus kas ini menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran arus kas dalam satu periode. Informasi yang disajikan meliputi arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, dan arus kas aktivitas pendanaan. Berikut arus kas aktivitas operasi dengan jumlah 3.798.500 rupiah dan aktivitas investasi kas bersihnya sebesar 2.850.000 rupiah. Dari laporan di atas bahwa kenaikan arus kas total bulan berjalan sebesar 948.500, yang mana kenaikan arus kas ini terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 3.789.500 rupiah dan adanya penurunan arus kas bersih dari investasi sebesar 2.850.000 rupiah disebabkan dari pembelian peralatan. Selanjutnya jurnal penutup. Fungsi jurnal penutup yaitu untuk menyesuaikan saldo akun hingga jumlah 0 agar tidak mempengaruhi transaksi berikutnya. Berikut jurnal penutup Masjid Miftahul Jannah periode 30 November 2021. Terdapat pendapatan infak masjid terdiri dari aset neto tidak terikat, adanya beban perlengkapan, beban penyusunan peralatan, beban listrik dan air, beban honor garim, beban honor delivery, sampai beban lain-lain. Adanya pendapatan dari anak yatim, TPA, dan pendapatan infak bantuan sosial tidak ada. Aset neto terikat temporernya itu beban sosial, aset neto terikat permanennya itu beban penyusunan bangunan dan beban penyusunan kendaraan. Sehingga didapatkan hasil debitnya sebesar 29.183.292 rupiah. Sama ya, kreditnya juga sama. Selanjutnya neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini digunakan untuk memastikan keseimbangan antara semua total saldo debit dan kredit. Neraca saldo penutupan ini berisi akun-akun real seperti aktiva, kewajiban, dan aset neto. Berikut neraca saldo setelah penutupan. Berikut data-datanya. Sehingga di debitnya didapatkan hasil 3.876.064.500 rupiah. Di kreditnya juga sama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.